Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Frena Graziela Ponganan dari Fakultas Psikologi dengan NPM 23023. Jadi di sini saya akan membuat video tentang modeling dalam mata kuliah modifikasi perilaku. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teknik modifikasi perilaku modeling. Jadi modifikasi perilaku modeling adalah pendekatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu dengan cara menunjukkan perilaku yang diinginkan melalui model. Nah, model ini bisa berupa orang lain, video, atau media lain yang menunjukkan cara berperilaku yang tepat. Individu kemudian diharapkan untuk mengamati, meniru, dan menginternalisasi perilaku tersebut. Kemudian bagaimana sih sejarah lahirnya teknik modifikasi perilaku modeling? Jadi teknik modeling dikenal mulai pada tahun 1960-an, terutama melalui penelitian Albert Bandura dalam eksperimen terkenal yang dikenal sebagai Bobodol eksperimen. Bandura menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar perilaku agresif dengan mengamati orang-orang dewasa yang berperilaku agresif terhadap boneka Bobo. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui observasi. Jadi ini bukan hanya melalui pengamatan langsung. Kemudian apa sih teori-teori yang mendasari teknik modifikasi perilaku modeling? Jadi ada beberapa nih yang mendasari teknik modeling. Di antaranya yaitu teori belajar sosial atau dari teorinya Albert Bandura. Jadi di sini menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain serta melalui penguatan yang diterima setelah melakukan perilaku tersebut. Kemudian ada teori behaviorisme. Jadi teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui penguatan dan hukuman. Kemudian yang terakhir itu ada teori kognitif, di mana teori ini menyeratkan bahwa proses mental seperti perhatian dan retensi juga berperan dalam pembelajaran melalui modeling. Jadi perkembangan penelitian teknik modifikasi perilaku modeling yaitu bagaimana penelitian tentang teknik modeling telah berkembang pesat sejak eksperimen Bandura. Nah, di sini tuh banyak studi yang menunjukkan efektivitas teknik ini dalam berbagai konteks. Contohnya seperti pendidikan, terapi perilaku, dan pengembangan keterampilan sosial. Dan penelitian ini juga telah banyak memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan modeling seperti karakteristik model dan konteks sosial. Kemudian manfaat yang bisa kita terima dari modifikasi perilaku modeling ini meliputi yang pertama meningkatnya keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua, mengurangi perilaku negatif atau maladaptif. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri individu. Yang keempat, membantu individu mengatasi kecemasan dan fobia. Dan yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran keterampilan baru dengan cara yang lebih efektif. Kemudian apa aja sih masalah-masalah perilaku yang cocok ditangani dengan teknik modeling ini? Jadi ada beberapa masalah perilaku yang dapat ditangani dengan teknik modeling ini, antara lain seperti kecemasan sosial, perilaku agresif, ketidakpatuhan pada aturan, masalah belajar, dan keterampilan sosial yang kurang. Jadi prosedur detail juga menjalankan teknik modifikasi perilaku modeling. Jadi prosedur umum dalam menjalani teknik modeling ini meliputi yang pertama itu ada identifikasi perilaku yang ingin dimodifikasi, tentunya perilaku spesifik yang perlu diubah ya. Kemudian ada pemilihan model. Jadi pemilihan model ini juga harus sesuai dan dapat dipercaya untuk perilaku yang ingin diajarkan. Kemudian ada pengamatan tentunya. Jadi agar individu ini bisa mengamati perilaku model dalam konteks yang relevan. Kemudian kita juga harus menetapkan tujuan. Tentu tujuan yang kita tuju harus ditentukan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk perubahan perilaku. Kemudian praktik dan reproduksi ini diberikan kesempatan bagi individu untuk meniru perilaku yang telah diamati. Kemudian ada penguatan.
Jadi penguatan ini diberikan untuk setiap usaha yang dilakukan individu dalam meniru perilaku yang diinginkan, ya, penguatan positif lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Jadi tinjau kemajuan dan sesuaikan intervensi jika diperlukan saja, seperti itu. Nah, kita masuk nih ke contoh kasus. Jadi contoh kasus yaitu ada seorang anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, dan kita dapat diajarkan keterampilan sosial melalui modeling ini, melalui materi ini. Misalnya seorang guru dapat menunjukkan caranya bagaimana sih menyapa teman dengan ramah, dan bagaimana caranya kita bisa mengajak teman untuk bermain, dan anak-anak kemudian diberi kesempatan untuk meniru perilaku tersebut dalam situasi yang nyata gitu. Jadi dengan penguatan positif ini kita bisa berikan, dan setiap kali mereka berhasil interaksi dengan teman-temannya, ya kita melakukan penguatan positif seperti itu. Kemudian selain contoh kasus dan materi-materi yang sudah saya sampaikan, ada pula faktor kegagalan dan faktor keberhasilan teknik modifikasi perilaku modeling ini. Jadi kita bahas dari faktor kegagalan terlebih dahulu. Faktor kegagalan ini bisa karena kurangnya motivasi dari individu yang terlibat, mau dalam modeling atau yang mau mencontohkannya juga dari modeling ini. Dan kemudian faktor kegagalan yang kedua yaitu model yang tidak relevan atau tidak dapat dipercaya, seperti yang saya bilang di pertama tadi, itu bisa bersangkut paut. Kemudian yang ketiga, tidak adanya penguatan yang konsisten. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang tidak mendukung, itu juga sangat berpengaruh dalam kegagalan untuk bisa mencapai perubahan dari modeling ini. Kemudian ada selain faktor kegagalan juga ada faktor keberhasilan. Yang pertama yaitu model yang positif dan relevan tentunya. Kemudian penguatan positif yang konsisten dan tepat waktu, dan keterlibatan individu dalam proses perubahan. Dan yang terakhir, penetapan tujuan yang realistis dan terukur. Jadi dengan memahami aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi, teknik modifikasi perilaku melalui modeling ini dapat diterapkan secara spesifik untuk membantu individu mencapai perubahan yang dia inginkan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi. Dah.